Bila dilihat dari kacamata agama, kehadiran influencer ini merupakan hal yang positif dalam rangka menyebarkan syariat Islam di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, serta hidayah yang luar biasa. Dan tentunya senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan Islam kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Islamlah, hanya menyembah Dialah yang nantinya akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar yang telah membawa kita kepada zaman pencerahan. Dan tentunya mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah rahimahullah, tumbuh suburnya media sosial turut menghadirkan profesi baru di dalam bidang digital, yaitu salah satunya influencer atau yang memiliki pengaruh besar dalam interaksi virtual. Para influencer ini memiliki pengikut atau istilah terkini yaitu followers yang banyak di media sosial, tentunya Instagram, TikTok, YouTube maupun media sosial lainnya. Mereka bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari berbagai konten yang mereka produksi. Bila dilihat dari kacamata agama, kehadiran influencer ini merupakan hal yang positif dalam rangka menyebarkan syariat Islam di media sosial, sehingga bisa mudah diakses oleh kaum muslimin secara luas dan kapanpun, dimanapun. Era digital mengharuskan dunia dakwah adaptif, beradaptasi terhadap dunia teknologi, agar syiar Islam bisa terus eksis di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah disrupsi dunia saat ini. Sejatinya seluruh kaum muslimin mempunyai kewajiban yang sama untuk berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jamaah rahimahullah, kemasan dakwah yang menentu dakwah yang dimaksud tidak hanya terbatas melalui ceramah di dalam sebuah mimbar
atau di dalam sebuah kajian ilmu tersendiri, tetapi dalam cakupan yang lebih luas. Poster-poster yang berisi kata-kata hikmah maupun video-video pendek yang berisi nasihat adalah model dakwah digital yang bisa dijadikan sebagai konten media sosial yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dakwah model demikian tentu cukup efektif untuk menjangkau para pengguna media sosial, terutama kaula muda, generasi Z, generasi milenial, bahkan kedepannya ada generasi alfa. Upaya tersebut tentu akan berbuah pahala, apalagi jika diamalkan oleh para penikmatnya, oleh para pemirsa. Bagi para influencer ini merupakan jalan mendulang pahala dalam rangka menyampaikan hal yang baik dan benar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jamaah rahimakumullah, seorang influencer dengan modal ketenaran dan follower yang dimiliki harus menyadari itu sebagai sebuah anugerah yang tentunya tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, konten yang mereka buat seyogyanya memuat nilai-nilai dakwah Islam yang bermanfaat dan benar. Jadi bukan hanya sekedar untuk ajang hiburan dan hura-hura demi meraup cuan atau rupiah, apalagi menampilkan konten-konten yang tidak mendidik dan merusak moral generasi bangsa. Segala yang dipertontonkan oleh para influencer cenderung diikuti oleh warganet yang menjadi penggemarnya. Tentu ini memiliki konsekuensi bagi sang influencer tersebut. Bila sang influencer mampu menampilkan kebaikan, maka akan berubah pahala. Tetapi juga sebaliknya, bila influencer menampilkan keburukan, maka akan berbuah dosa. Jamaah rahimakumullah, setiap muslim sejatinya adalah influencer yang berkewajiban untuk menyebarkan ajaran agama dengan benar. Figur publik yang punya pengaruh besar dalam masyarakat tentu memiliki tanggung jawab moral yang lebih dalam menyampaikan kebaikan, karena kata-katanya didengarkan dan diikuti. Kebaikan dan keburukan yang dilakukan dan diperlihatkan oleh seseorang efeknya akan kembali kepada dirinya sendiri, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Islam memanfaatkan perkembangan canggihnya teknologi saat ini untuk memperluas cakupan dakwah Islam dengan menyampaikan hal-hal yang benar dan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dan tentunya ciptakanlah model dakwah yang menarik, yang mampu menjangkau seluruh generasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z hingga generasi alpha mendatang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mencoba memperbaiki diri, merubah yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik ditingkatkan agar lebih baik. Tentunya dengan kecanggihan yang terjadi saat ini, teknologi digital yang menjadi bagian makanan pokok kita sehari-hari, marilah kita senantiasa memanfaatkan dengan baik dan benar. Berbagilah pengetahuan konten-konten Islami kepada saudara-saudara kita dengan secara benar yang syar'i, dan tentunya memfilter, menyaring berbagai informasi yang kiranya tidak tepat, tidak perlu kita sharekan kembali. Dan tentunya marilah kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita dan rasa istiqomah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal hina. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.